atau Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah karangan Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. Muqaddimah Jazariyah itu dianggap sebagai bekal dalam ilmu tajwid yang diakui sedunia, matan yang paling lengkap yang diakui oleh para pakar tajwid dunia. Makanya selalu diajarkan di mana-mana, dan bahkan beberapa masyayikh itu mensyaratkan bagi orang yang mendapatkan sanad Quran itu dia harus hafal matan Tuhfatul Atfal lawan matan Jazariyah. Artinya dengan dua matan ini itu sudah mencukupi untuk modal kita dalam teori untuk tajwid. Yang kedua, Muqaddimah Jazariyah ini maddah ilmiahnya atau materi ilmiahnya atau kandungan isi yang ada di dalam pembahasan itu sudah istilahnya sudah ditahrir, sudah difilter, sudah diambil pendapat yang muhtamad. Jadi yang walaupun dalam tajwid itu kan berbagai macam khilaf juga seperti halnya di dalam fikih, tapi Muqaddimah Jazariyah ini sudah diambil pendapat yang paling kuat biasanya. Yang walaupun Muqaddimah Jazariyah ini artinya dibuat atau ditulis oleh Ibnu Jazari pada saat beliau hidup abad ke-7, tapi dianggap terbaik dibandingkan matan-matan sebelumnya. Kan ada matan lain yang selain matan Muqaddimah Jazariyah, di antaranya yang matan pertama, matan ilmu tajwid atau Manzumah dalam ilmu tajwid pertama yang dikarang oleh Imam Al-Khaqani, disebut dengan Al-Manzumah Al-Khaqaniyah. Sejujurnya kalau ada waktu kita mau itu kita hafal juga sendiri. Jadi Tuhfatul Atfal Jazariyah lawan Manzumah Al-Khaqaniyah. Manzumah Al-Khaqaniyah ini kan ada banyak, kurang lebih lawan Tuhfatul Atfal sekitar 50-60 baik. Kalau Muqaddimah Jazariyah memang agak banyak, 2 kali lipat, lebih 100. Dan yang paling susah itu nanti di bagian bab hafdzat, itu yang agak himpunan biasanya kita ini. Dan Muqaddimah Jazariyah disyarahkan, ditahqiq, bahkan dikritik. Itu bukti bahwa Muqaddimah Jazariyah ini punya kedudukan yang luar biasa dalam pandangan pakar tajwid. Makanya yang mensyarahkan Muqaddimah Jazariyah ini benar yang disebutkan oleh pengarang ini Profesor Dr. Ghanim Qaduril Hamad, kalau tidak salah lebih 50 di sini. Itu yang dicetak, yang dijual di pasaran, syarah dari kitab Muqaddimah Al-Jazariyah. Dan beliau sendiri Profesor Dr. Ghanim ini mensyarahkan Muqaddimah Jazariyahnya ada 2. Ada syarah Muqaddimah Jazariyah karangan Sidin yang ringkas, ada yang detail, yang tebal. Yang tebal itu yang paling lengkap. Ini ada pun Sidin yang ringkas, syarah Muqaddimah Jazariyah tapi yang ringkas. Dan saat ini ulun rasa syarah Muqaddimah Jazariyah yang paling bagus ya, paling bagus, karena beliau setiap informasi maklumat yang beliau sertakan di dalam kitab ini itu selain menukil perkataan-perkataan imam lain, beliau juga menyertakan pendapat Imam Ibnu Jazari dalam kitab lain. Misalkan dalam kitab An-Nasyr fil Qira'atil Asyar disebutkan begini. Artinya mendukung pendapat beliau yang ada dalam kitab Muqaddimah Jazariyah. Kan ada orang itu ulama, dia punya beberapa karangan. Di karangan ini mengatakan A, di karangan lain mengatakan B. Kan pertentangan. Padahal dari imam yang sama, seperti yang terjadi dengan Imam Nawawi
di berbagai kitab beliau dalam kitab mazhab Syafi'i fikih. Itu kan banyak pertentangan. Kalau orang tidak paham akan rancu, nanti bingung. Nah, kalau Imam Jazari rata-rata pendapatnya di kitab An-Nasyr fi Qira'atul Ashar itu sama dengan yang ada di Muqaddimah Jazari. Pun juga dengan yang ada dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Nah, itu kitab tajwid pertama yang dikarang oleh Imam Jazari saat beliau umur 16 tahun. 16 tahun sudah mengarang At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Itu dicetak satu jilid, tidak terlalu tebal. Dan bahasanya itu pun bahasa tinggi. Istilah-istilah di situ pun istilah-istilah mutaqaddimin yang tidak ada di istilah orang saat ini. Nah, Syekh atau Profesor Dr. Ghanim ini punya khas dalam kitab sendiri ini, selain menyampaikan pendapat pakar tajwid dan qiraat, beliau juga akan menyertakan pendapat pakar ilmu aswat, ilmu suara dan ilmu aswat. Nah, kan pasti beda tuh pendapat Tuhannya dengan pendapat kita. Nah, kayak misalkan orang kalau berbicara mengenai ilmu aswat, suara itu bisa keluar dari manapun. Ya boleh. Orang yang mempelajari ilmu aswat, suara, paduan suara dan sebagainya, suara itu bisa keluar bukan cuma dari mulut, dari hidung, dari kepala, oleh telinga kan juga. Nang buhannya nang biasa ngaji tilawah atau mujawad itu mungkin tahu bahwa ada suara yang dari dada aja lah, dari kepala atau jujur aja. Jadi semalam tuh tak aja ada karena suara mendengar. Jadi waktu ada yang setoran bagian yang tiga-tiga, jadi jangan dihitung suara. Jadi, karena kalau dihitung suara itu kada benar dalam pandangan ilmu tajwid. Ulun ini kan Jepang gara-gara belajar tilawah ini ya. Bila 4-6 titik tilawah ini saya. Kenapa aja loh? Karena ketika kita apa namanya tisel itu oleh nang bubuhan pengajarnya ini jalan pembimbingnya ini. Jadi kita tuh akan suara keluar dari mulut, dari hidung, dari kepalanya. Suruh kayak pasarnya orang. Jadi ini kalau ini susah jadinya ini. Suara itu jadi terbiasa. Lalu kadang suara itu keluar dari hidung. Nah, itu kan bertentangan. Jadi kan bahaya, artinya kita membaca Al-Qur'an pakai cara tilawah mujawad tapi merusak tajwid. Itu sesuatu yang terlarang pasti dah. Itu sudah menjadi kesepakatan ulama. Jangankan itu kan membaca tilawah itu saja kan khilaf menurut pandangan ulama tajwid dunia. Sebagian membolehkan, sebagian tidak memperbolehkan, baik secara mutlak atau tidak memperbolehkan ketika inya bertentangan dengan kaidah tajwid. Yang jelas kalau inya bacaan tilawah balagu tadi inya merusak kaidah ilmu tajwid, bertentangan dengan tajwid, maka sudah dipastikan itu tidak boleh. Ya itu berarti belum ya gitu. Jangan berarti kan usah lagi 4 nang tilawah, artinya karena merusak isi bacaan kita. Karena hendak nang supaya kelihatan bagus kan, suara kelihatannya keluar di hidung, keluar di mana di mata gitu. Kita kawal bayangkan kita kayak bakal keluar mau di hidung kawal kita ya mulai. Nah di kepala di dada. Makanya jadi beliau ini selalu kadang setiap permasalahan itu beliau akan menukil pendapat imam mutaqaddimin, misalkan Imam Amr Ad-Dani, nanti beliau akan menukil pendapat yang setelahnya Imam Maki bin Nasar, nanti beliau menukil juga pendapat Imam Jazari di dalam kitab An-Nasyr, lalu kemudian beliau membandingkannya di akhir dengan pendapat ulama masa kini yang mereka ahli dalam ilmu aswat misalkan. Itu nanti baru ada sebuah kesimpulan. Ini hebatnya
eh, apa namanya karangan beliau. Ini beliau ini hampir separuh ini bagian mukadimah aja tentang ilmu tajwid secara umum, sejarahnya, siapa yang pertama kali mengarang, Imam Al-Khaqqani dalam manzumah Al-Khaqqaniyah. Kemudian kayak apa mukadimah Jazariyah ini di mata para pakar seperti itu. Kalau ujar guru kami, mukadimah Jazariyah ini jadi lebih susah dihafali daripada menghafali matan Syatibiyah. Matan Syatibiyah yang kira sabah itu kan sekitar 1200 bait. Bagi kita agak apa menghafali itu. Tapi bagi Jisidin lebih susah, lebih susah menghafali mukadimah Jazariyah. Artinya bila orang awam menghafali mukadimah Jazariyah, kayaknya insyaallah kawat menghafali matan Syatibiyah. Bila hafal matan Syatibiyah, kalau hafal matan Taibatul Nasyar yang saya dibuangkan itu supaya alam kada alfiyah Ibnu Malik leh. Baik, kita pakai mata mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. Lupa lagi apa? Jadi nggak tahu lah. Wamal ladzi rusima fil masahifi min kulli ma qatu'in mawsulun biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Rata-rata pengarang di mana aja buku kah matan kah selalu mengawali dengan pujian kepada Allah dan juga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu raji akhirabin sami'in, berkata orang yang mengharapkan ampunan Tuhan yang maha mendengar, yaitu Muhammad ibn Jazari Asy-Syafi'i. Seperti beliau bangga menisbahkan diri beliau kepada mazhab Syafi'i. Nama Sayyidina Muhammad ibni Muhammad Al-Jazari, sama kayak Imam Ghazali, Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Beliau ini kalau kita melihat sejarahnya, Abah Sidin itu sudah puluhan tahun menikah dengan Mama Sidin, tapi tidak dikasihkan keturunan oleh Allah. Lalu kemudian beliau pergi ke Baitullah. Pada saat selesai melaksanakan sholat tarawih atau umrah, menjelas di depan Ka'bah beliau berdoa agar diberikan keturunan. Lalu kemudian Allah akhirnya kasih keturunan, yaitu Muhammad ibn Jazari yang lahir pada bulan Ramadan hingga salat tarawih. Muhammad ibn Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, wa sallallahu ala nabiyhi dan salawat juga kepada nabinya wa mustafahu, orang-orang pilihannya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi. Salawat dan salam juga. Tapi di sini beliau tidak menyebutkan taslim. Ini salah satu kritikan ulama kepada Muqaddimah Jazariyah ini, karena Ibnu Jazari di sini tidak menyebutkan kalimat taslim. Mestinya kan dalam salawat itu kan ada sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama ada juga yang membela beliau bahwa ini kan matan manzumah,
ini mengikut kepada timbangan-timbangannya lah. Jadi kada pas di antara salamnya gitu. Jadi dia darurati manzumah. Nah, seperti itulah. Bisa jadi beliau sudah mengucapkan taslim wasallam itu di lisan walaupun tidak menyebutkan secara tulisan. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi Mustafa Muhammadin wa alihi wa keluarga wa sahbihi sahabat wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Sebenarnya kalau beliau mengatakan wa sahbihi wa ummatihi ajma'in cukup sudah kan. Cuman beliau ingin secara khusus memberikan pujian, salawat dan salam kepada orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Muqri Al-Quran itu kan orang yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa tidak disebut di sini orang yang belajar Al-Quran atau waqari Al-Quran saja kan, membaca Al-Quran saja? Karena kalau disebut dengan muqri berarti dia qari pasti. Nah, berarti bila ini muqri memberikan sanad kepada orang, mengajarkan Al-Quran kepada orang, artinya dia qari juga membaca Al-Quran. Ada orang yang tidak dapat taufik hidayah untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan bahkan dia juga tidak bisa baca Al-Quran, tapi juga dia cinta dengan ahli Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, maka masuk juga di sini. Makanya kan dapat doa dari musannif ini. Orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran juga. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Di sini juga dalil ya, boleh kita tuh menyampaikan salawat dan salam kepada orang selain Nabi. Dengan catatan sebutkan dulu salawat salam itu kepada Nabi. Artinya orang ini hanya mengikut kemuliaan Nabi. Enggak boleh kita mengatakan saya menyampaikan salawat dan salam kepada Ustaz Baihaqi. Tidak boleh. Kalau salawat dan salam kepada Rasulullah dan kepada Ustaz Baihaqi, itu kan boleh. Nah, karena salawat dan salam kepada kita orang biasa itu mengikut kepada kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan boleh mengucapkan radhiyallahu anhu, rahimahullah atau semisalnya. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du. Wa ba'du di sini sama dengan maknanya amma ba'du. Adapun demikian, inna hadhihi muqaddimah. Ini semua kata beliau adalah muqaddimah, awal pendahuluan kita dalam memahami ilmu tajwid. Jadi muqaddimah, kalimat muqaddimah di sini jujur muqaddimah secara bahasa Indonesianya lain, maksudnya ini nang manzumah muqaddimah ini lain itu. Memang kan kita menamai muqaddimah al-Jazariyah atau manzumah al-muqaddimah, manzumah al-Jazariyah. Inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah, yaitu hal-hal yang mesti dipelajari oleh orang yang ingin membaca Al-Quran, yang mesti diketahui oleh orang-orang yang ingin membaca Al-Quran. Kalimat wa ba'du amma ba'du itu selalu kalimat yang mustahab kita ucapkan atau kita tuliskan, baik itu pada surat atau pada saat khutbah dan sebagainya. Dalam riwayat amma ba'du itu yang pertama kali mengucapkan adalah Nabi Daud alaihissalam. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Inna hadhihi muqaddimah fi ma 'ala qari'i an ya'lamah. Kenapa harus kita mempelajari ilmu tajwid? Kaidah-kaidah ilmu tajwid sebelum kita membaca Al-Quran, itu wajibun 'alaihi muhattam. Karena itu hukumnya wajib, kata beliau. Itu wajibun 'alaihi muhattam. Muhattam itu kan harus wajib. Artinya kalimat wajib di sini boleh pertegas lagi. Sebelum Anda memulai membaca Al-Quran, apalagi memulai untuk mengajarkan kepada orang lain, yang mesti yang harus dipelajari adalah ya tajwid itu, agar bacaan kita benar, lalu kemudian kita bisa membenarkan atau menguruskan bacaan orang yang lain yang belum benar. Qabla syuru' awalan an ya'lamu, sebelum memulai harus tahu dulu apa yang harus diketahui
makharijal hurufi wasifati. Untuk hukum tajwid, baik itu pelajari ilmu tajwid maupun hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, itu secara terperinci nanti akan beliau jelaskan di bab khusus. Ada bab tentang tajwid, wal akhdhu bi tajwid hatmun lazimu man lam yusahhih al-Qur'an azimu, dan seterusnya. Itu ada babnya, kena kita insyaallah akan bahas itu. Makharijal hurufi was-sifati, artinya yang paling pertama wajib dipelajari itu ya makhraj dan sifat. Itu sudah fondasi. Sama tuh anak-anak itu memang dari awal kita harus ajarkan pelafalan huruf yang pas. Jangan kita tolerir di situ. Bila kita mentolerir di situ, nantinya terbiasa mengucapkan salah. Pas pada saat dia dewasa, membenarkan itu kan susah. Membenarkan itu kan susah. Jadi memang harus dari awal. Kayak siapa sama Syekh Barhami kan yang utama. Jadi menekankan juga waktu ada seminar Quran, kata beliau, anak-anak itu memang harus sejak dini dibetulkan bacaan, pelafalan hurufnya itu, baik makhrajnya maupun sifatnya. Walaupun ini belum pas, kita berusaha untuk mempasakan. Kalau ini sudah pas, insya Allah sampai ke ganal ya pas. Kalau susah lagi, kita ini kan pas ganal hanya mempasakan. Untung juga kawal karena semangat. Kemudian kan makharijal hurufi was-sifati. Tujuannya apa? Ya liyal fiqhu bi afsahil lughati, agar nantinya bisa melafalkan dengan pelafalan yang paling fasih. Artinya kalau kita ingin fasih bacaan kita, ya yang pertama ya makhraj dan sifatnya ini. Ada orang makhrajnya pas, tapi sifatnya ada pas. Tapi kalau orang itu sifatnya pas, jarang makhrajnya luput. Artinya sifat itu makhraj dulu dipelajari, baru sifat. Artinya bila sifat ini sudah pas, artinya ini sudah melewati di makhraj itu, sudah pas. Karena agak susah bisa disifat. Disifatnya agak susah. Karena setiap huruf itu kan dia punya sifat banyak. Minimal huruf itu punya sifat 5 sampai 6. Minimal itu. Kayak huruf misalkan to, huruf to. Kalau kita hitungi kan, pertama itbaq, yang kedua istiqla, yang ketiga jahar, yang keempat syiddah, yang kelima qalqalah, apa lagi, yang keenam ismat, yang ketujuh beda lagi. 6 berarti. Nah itu tuh kita menghafali sifat huruf itu kada basilah menghafali. Karena kan ada di bab kedua, bab ketiga sifat huruf. Dengan kita tahu lawan kan sifat itu ada 17 kalau sama dengan makharijul huruf. Sifatuha jahrun wa rikhun, mustafilun fatihun musmatatun wa biddatun. Ada yang berlawanan, 5 kali 2 berarti 10. Yang menyurangan ada 7. Yang menyurangan itu kan ada takrir huruf ra khusus, istitalah khusus dad, tafashi khusus syid, qalqalah ada 5. Kemudian safir, shad zaid dan sir. Apa lagi? Lip, alif bak, istilah berlawanan. itu lawanan tadi. Lawanan, itbaq lawanan. Yang ada berlawanan itu safir dulu. Kemudian lin, qalqalah, Inhiraf, inhiraf, tafashi, istiqalah, habis 7. Jadi rata-rata dan minimal huruf
itu punya 5 sifat. Ya kalau yang berlawanan tadi. Ingat aja tentang lawannya. Bila hafal sudah tentang Muqaddimah Jazariyah ini. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Hamasnya ada fahathaha syakhsun lawan sakat. Berarti syiddah. Berarti kan lawanannya jaharnya huruf yang sisa. Itu lagi kita. Dengan seperti itu mudahnya apa? Liyal fiqhu bi afsahil lughat. Muharrir at-tajwid wal mawaqif. Wa man ladhi rusima fil masahif. Muharrir itu kan artinya mutqin. Jadi membaguskan, memperbaiki tajwid dan tempat-tempat berhenti. Jadi wakaf itu sebenarnya nggak masuk bagian tajwid. Karena kan tajwid itu lebih kepada, kan tajwid itu secara bahasa ya tahsin, memperbaiki bacaan kita. Kalau wakaf itu kan kita berhenti atau tidaknya. Makanya disebut beliau 2 kali, muharrir tajwid dan wal mawaqif. Pembahasan masalah wakaf ini penting sekali. Kita sekarang itu kan alhamdulillah terbantu dengan tanda-tanda wakaf. Kalau tidak ada tanda wakaf yang diletakkan oleh ulama sesuai ijtihad mereka, kalau kita nggak paham bahasa Arab, nggak paham tafsir, kalau kita mempraktikkan wakaf ibtidai, isu-isu kadang kita bahasa salah. Wakafnya pas, ibtidainya nggak ada pas. Ibtidainya misalkan di hal atau ibtidainya misalkan di adatul istisna misalkan atau mustasna min macam-macam kan belum lengkap. Wakaf misalkan di mubtada tapi salah khabar. Nah itu kan itu orang, makanya orang meletakkan tanda-tanda wakaf itu luar biasa. Mereka tuh berijtihadnya itu. Karena mereka ada pakar tafsir, mereka tidak bisa meletakkan tanda wakaf kalau mereka tidak merujuk kepada tafsir. Itu sudah kunci dari nang kayak di awal-awal surah Al-Imran tuh, nang lembaran pertama coba warasifun awal ayatnya warasifun fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang berhenti di situ karena mengatakan bahwa saya tidak ada yang tahu takwilnya ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Makanya ini berhenti di situ. Bagi yang mengatakan takwil mutasyabihat itu yang tahu hanya Allah, maka dia akan berhenti di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Batuk warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang rasikh dalam ilmu, yang kompeten dalam ilmu akan mengatakan amanna bihi, kami mengimani ayat mutasyabihat ini, kami serahkan maknanya kepada Allah. Kullun min 'indi rabbina. Tapi yang mengatakan bahwa ayat mutasyabihat itu bisa ditakwil. Ini kan kembali kepada akidah ya. Nah, membedakan antara kita dengan paham-paham salafi. Jadi kan mereka tidak mentakwil ayat mutasyabihat. Kalau kita Asy'ariyah mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arasy. Kita takwilkan. Makanya bagi orang yang bermadhab Asy'ariyah atau orang Sunnah wal Jamaah, mereka tidak stop di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Situnya stopnya. Jadi tak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat itu melainkan Allah dan orang-orang yang kompeten dalam ilmu itu. Stop. Baru kemudian yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Semuanya mengatakan, tak terkecuali manusia biasa, pakar, semuanya mengatakan semuanya ini min 'indi rabbina. Ya, nah ini kan karena beda paham tafsir, beda paham akidah akan melahirkan beda peletakan tanda wakaf di situ.
Makanya tanda wakaf itu pun juga nanti akan berbeda-beda. Ya, di mushaf ini nah kayak mana misalnya waktu belum masalah mushaf al-qaryah. Kalau orang-orang kita yasinan bertahan qaryah stop. Ya kalau orang yasinan mengurdahan ibu-ibu bertahan ya situ stop. Tapi dalam mushaf Timur Tengah ada dengan stopnya itu. Secara ini pun juga ada stop. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idja'al mursalun. Permisalan sebuah kampung yang ketika didatangi oleh para rasul dan para anbiya. Kan gitu. Mun inya wadrib lahum mathalan qaryah stop idja'al mursalun kan asal terpisah modelnya. Terpisah. Padahal itu kan masih saling berhubungan, saling berkaitan, mestinya tidak perlu dipisah. Banyak yang berbeda-beda dan itu kembali kepada kemampuan seseorang berijtihad dalam tafsir itu. Lalu tafsir ini kadang-kadang kita pasakan memang berbeda. Tafsir yang ini begini, tafsir yang ini begini dan sebagainya. Maka akan melahirkan tanda wakaf tidak yang juga berbeda. Itu pernah juga dibahas secara detail oleh Ustaz Syekh Dr. Kahilah waktu kami diijazahkan oleh beliau, kitab beliau yang terbaru waktu itu Al-Waqfu wal Ibtida'. Dan beliau sebelum menyelesaikan buku yang beliau launching saat itu, beliau sudah meneliti semua mushaf yang ada di dunia. Jadi mushaf India, mushaf Indonesia nambah hari, mushaf nambah ini kan orang mencetak yang Quran Kolombian ini kan nambah bagus itu kan mengkopi orang aja. Dan anunya kan nambah hari, nang buruk pandangan kemenak kan. Nah itu tuh masuk di penelitian beliau, diteliti kenapa ini sunannya belum 9 lembar, oh saja gonol. Nah mushaf India juga berbeda, mushaf Nabi Cina juga berbeda. Dibandingkan oleh beliau, kenapa ada perbedaan seperti itu? Ijtihad oleh ulama-ulama itu karena hasil daripada kajian tafsir mereka. Penting sekali wakaf tidak. Makanya banyak juga ulama-ulama tajwid mengarang kitab khusus pembahasannya hanya tentang wakaf. Dan baru-baru ini saya juga lihat itu ada beliau mengarang Dr. Kahilah tadi mengarang lagi kitab pembahasan wakaf tidak. Selain yang pernah beliau karang dan dijelaskan kepada kami. Biasanya beliau seperti itu, beliau orangnya penulis dan luar biasa kitab. Syekh Dr. Kahilah itu muda, tapi kepakaran beliau dalam Quran ini luar biasa. Jadi beliau menjelaskan daurah matan Syafi'iyah itu nggak pegang buku lagi ya, nggak pegang matan, nggak pegang buku, nggak pegang apa-apa. Beliau menjelaskan kekuatan ingatan orang Mesir itu luar biasa, menjelaskan, mensyarahkan. Jadi waktu kita daurah qiraat itu sama beliau, buku karangan beliau, tapi karena karangan beliau sendiri jadinya hafal. Beliau menjelaskan tanpa buku sampai habis berapa. Wa man ladzi rusima fil masahif. Nah, boleh rusima sini, boleh rusima, ya, boleh batasydid, boleh kada. Dan pembahasan yang berkenaan dengan rasam Utsmani yang menjadi acuan dalam penulisan mushaf. Amal ladzi rusima fil masahif berupa min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Pembahasan tentang maqtu' dan mausul. Nanti ada bab khusus juga yang akan membahas maqtu' dan mausul di Muqaddimah Jazariyah ini. Dan kenapa innama ada yang terpisah, ada yang sambung tulisannya. Inna ma ada juga inna ma, an la ada Allah. Nah itu semuanya dibahas di bab khusus nanti maksud dan khusus.
min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha, dan juga huruf ta yang menunjukkan kepada untha, ta yang menunjukkan kepada muannas tapi tidak ditulis dengan ta marbuthah. Kan ada dalam Al-Qur'an wasam kita wasam usmani lah ini kan kada imla'i. Kalau kaidah imla'i kan tidak masuk di sini. Ini kan kaidah wasam usmani. Seperti rahmah dengan rahmatun. Ada rahmah jamak rahmat itu ditulis dengan muannas rahmatun tamar buta. Ada juga yang ditulis ta jukung. Nah jukung kita nih yang ta titik dua. Nah yang ta berbuka. Kenapa kita harus tahu itu, dan itu dibahas juga oleh beliau di sini? Karena pada saat kita wakaf itu akan kelihatan nanti. Kalau ini yang rahmatunnya yang tanya tajukum, maka pada saat wakaf rahmat kita wakafnya. Tapi kalau ini tambah buta, maka wakafnya dengan rahmah. Bukan cuma itu, kalimat lain juga seperti itu, tapi sama ujungnya ada yang ditulis dengan ta, ada yang ditulis dengan tambah buta. Makanya di sini kalau setoran nanti ininya matanya wata'iun falam takun tuktab biha, itu bacanya kada biha, itu tidak ditulis biha dengan ha, seperti itu maksudnya. Jadi memang diajar supaya beda dengan biha yang pertama. Yang pertama kan hadiah min kulli maqtu'in wa mausulin biha dhamir wata'iun falam takun tuktab biha. Baik, kayaknya untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini karena kita akan lanjutkan dengan setoran Al-Quran dan zuhur. Insyaallah kita zuhur